Tadi sempat ada tragedi sedikit ya. Udah setting laptopnya jatuh sama anak. Jadi mohon maaf jadi menggunakan HP. Tapi nanti akan dibahas lagi di hari Minggunya ya. Kalau dirasa hari ini kurang puas karena ada satu dan lain hal, nanti kita akan bahas lagi di hari Minggu, hanya minggunya minggu pagi. Oke ya. Baik, Kang Fauji boleh dibantu share materinya Pak Kang Fauji. Oke, siap Kang Indra. Sudah muncul belum teman-teman? Ya. Oke, sudah muncul Kang Fauji. Oke, siap Kang Ya. Indra. Oke, langsung ke ini aja, perkenalan dulu aja sebentar ya, sedikit ya. Oke, nah alhamdulillah saya di Pati Group mungkin sama Kang Fauji paling lama ya Kang Fauji ya. Kita sudah lebih dari alhamdulillah mau tahun ketiga. Kalau saya pribadi, kalau Kang Fauji mau tahun kedua bareng Kang Wildan. Nah, ini salah satu unit bisnis saya. Ini bagian kecil ya. Saya punya target one day one business. Alhamdulillah kalau dari sisi bisnis, Moza Clothing, konveksi saya alhamdulillah sudah lebih dari 7 tahun. Lekor itu pengiriman sih baru Asia aja ya. Kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi, itu sedikit sih. Sekarang sih udah nggak terlalu fokus ke situ. Terus saya juga bangun yang namanya komunitas bisnis alumni, yaitu tadi saya punya target one day one business. Saya juga punya misi untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dan untuk spesialis saya dari CS dan CRM ini mau tahun ketiga awal mula sebelum ngikut-ngikut bareng Kang Wildan. Nah di Pati Group alhamdulillah baru mau tahun ketiga. Terus untuk di Facebook, WhatsApp, Instagram, alhamdulillah sudah lebih dari 7 tahun ya. Saya dari 2017 menggeluti Facebook, WhatsApp, IG. Dan alhamdulillah baru sertifikasi di tahun ini ya, di 2022 tahun kemarin. Oke, Kang Fauji boleh digeser. Nah ini program saya, program Go Digital ya, alhamdulillah mohon doanya. Saya lagi bangun rumah, insya Allah lantai 1 mau untuk privat, kursus dan lain sebagainya nanti di rumah. Lantai 2-nya jadi rumah produktif dengan program-program. Boleh di slide lagi Kang Fauji. Ini untuk program Belajar Go Digital, ini komunitas bisnis alumni. Lanjut Kang Fauji. Izin ininya agak sedikit cepat. Nah, ini mentoring dari 2017 ya saya share. Kalau bareng Kang Wildan itu sudah lebih dari 7 tahun. Awal mula Tasnim, alhamdulillah sudah diamanahkan untuk membantu marketing baik dari sisi agensi maupun internalnya. Jadi dari awal Tasnim sebelum jadi sekarang, alhamdulillah sampai detik ini saya masih membersamai Kang Wildan. Nah, insya Allah kalau di developer lama yang di Bogor ada berapa yang sempat saya singgahi ya, sempat saya sharing, sempat berbagi. Dan alhamdulillah 2017, 2018, 2019 awal itu saya sempat diberikan kesempatan untuk sharing-sharing di kampus-kampus ternama di Bogor seperti IPB, UIK. Oke, Kang Fauji digeser lagi. Nah, ini program untuk UMKM dan corporate ya. Ini di JLJ sempat ngisi pelatihan digital marketing. Lanjut Kang Fauji digeser. Nah, ini yang program-program di kampus, program-program dari pemerintah yang UMKM Go Digital. Oke, dilanjut lagi Kang Fauji. Nah, ini alhamdulillah sertifikasi digital marketing expertnya itu di tahun 2022. Dan alhamdulillah ini 2019 juga sempat ya. Jadi qadarullah alhamdulillah dengan ilmu yang saya punya yang sedikit ini, alhamdulillah sempat reseller, bahkan yang jualan jaket aja, profit per harinya itu bisa tembus 1 juta, itu per hari dengan ilmu-ilmu sederhana yang dipelajari. Kayak gitu. Nah oke, Kang Fauji di-share lagi, di slide berikutnya. Nah ini sampai detik ini saya terus belajar ya ke guru-guru yang lain. Ini yang saya sharing hari ini
berdasarkan pengalaman dan saya sedang lakukan juga. Nanti ketika ada update-updatean, saya pasti segera diinformasikan ke teman-teman semua. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kita akan dobrak penjualan dengan teknik WhatsApp marketing. Jadi materi ini sebetulnya diambil dari materi tentang WhatsApp marketing strategi ya. Gimana caranya memaksimalkan WhatsApp kita itu menjadi mesin uang, mengubah WhatsApp jadi betul-betul senjata buat kita, karena apapun medianya, apapun strategi iklannya, apapun jenis iklannya, apapun jurus iklannya, semuanya bermuara di WhatsApp. Kayak gitu. Untuk upsell dan lain sebagainya itu bermuara di WhatsApp. Jadi malam ini materinya itu bagian kecil dari materi WhatsApp marketing strategi khusus untuk properti ya. Karena studi kasus di PAT itu di properti. Oke, digeser lagi Kang Poji. Nah, ini beberapa memang komponen dasar yang harus dikuasai ketika di WhatsApp. Digeser lagi. Ini banyak banget ya. Geser lagi Kang Poji. Oke, nah untuk malam ini kita bahas journey-nya dulu. Journey-nya sudah selesai, kita akan bahas ke gimana caranya chatting-nya itu menjadi closing. Nah, malam ini mohon izin kita sampai jam 10 itu paling lambat ya, udah tanya jawab dan lain sebagainya. Nanti kita lanjut lagi di hari Minggu. Di hari Minggu jam 9 itu kelanjutan dari materi ini. Bahas tentang chatting-nya itu sampai betul-betul sampai ke closing. Nanti level 1, level 2 itu gimana caranya. Ini ada berapa di grup di rumahku, udah ada yang ngisi jadwal contoh-contoh pertanyaan, misalkan bentar saya pikir-pikir dulu terus nggak ada kabar. Nah, itu gimana cara treatmentnya. Level satunya ketika bentar nanti saya konfirmasi dulu ya, izin saya diskusi dulu dengan suami saya, izin saya diskusi dulu dengan ini, kayak gitu. Jawaban level satunya sederhananya seperti ini. Untuk kalau ada orang-orang yang bertanya seperti itu, ini sebelum ke materi ya, ini masih jawaban level 1. Nanti ada jawaban level 2 di teknik skill chattingnya itu seperti apa. Oh baik Pak, kira-kira butuh waktu berapa hari untuk konfirmasi ke ibu, bapak, atau yang tadinya itu gitu, saudara, istri. Nah itu butuh waktu berapa hari, izin nanti kami informasikan. Atau jika boleh, yuk kita ketemu, kita diskusi, izin saya untuk menjelaskannya. Nah, level satunya itu cuma menanyakan waktunya itu kapan. Nanti saya kasih contoh untuk slide-nya di grup ya. Contoh pertanyaan level satunya itu seperti apa sih? Kalau ada yang nanya seperti itu. Nah, nanti di hari Minggu ya, yang akan kita bahas tuntas. Jadi kita detail, pelan-pelan, tapi pasti. Nah, sekarang roadmap-nya. Jadi di persiapannya. Oke ya, kita mulai ya. Oke, Kang Pauji, digeser Kang Pauji. Nah, ini roadmap journey chatting itu seperti apa? Nah, yang pertama itu, ini dari mulai prospek masuk, itu beda-beda treatmentnya. Terus, fokus kita sebagai CS, sebagai fokus kita sebagai CS, gimana caranya orang yang gak yakin menjadi yakin dulu. Bagaimana caranya orang yang tadinya cuma ingin nanya-nanya, itu jadi tertarik. Kayak gitu. Nah, ini roadmap-nya. Yang pertama itu di prospek. Nah, untuk di prospek, itu beda. Makin banyak, misalkan contoh prospek dari Facebook Ad, prospek dari Google Ad, prospek dari database, itu treatmentnya beda. Roadmap-nya beda-beda. Nanti ada penjelasannya tersendiri gitu. Nah, biasanya untuk yang awam atau yang baru-baru di chatting, lupa akan memperkenalkan diri. Maksudnya apa? Di sini itu memperkenalkan nggak hanya memperkenalkan diri. Yang diperkenalkannya itu diri kita, perusahaan kita, sama posisi kita. Nanti contoh perkenalannya itu seperti apa? Ada contohnya. Terus masuk ke edukasi. Nah, di edukasi ini ada 2. Nanti edukasi via telepon, edukasi via chat. Nah, di edukasi ini banyak variannya. Yang pertama, ada nanti fase menginformasikan produk, menginformasikan, baru nanti dikonfirmasi. Pas dikonfirmasi itu untuk memastikan
bahwa yang sudah kita informasikan itu sudah sesuai atau enggak dengan properti yang calon konsumer atau prospek itu cari gitu. Udah sesuai atau belum gitu, sampai nanti ada di kualifikasi. Nah, ini dari mulai kebutuhan, kemauan, kemampuan itu digali betul-betul, digali ketika memang sudah melalui tahapan ini kayak gitu. Tapi kalau udah cocok, nah gimana caranya nanti di level skill chattingnya itu, bahkan dari mulai ini kan kenapa warnanya putih belum kuning, itu betul-betul masih belum kenal. Nah, gimana caranya sampai mau ke telepon, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, Kang Pauji, digeser Kang Pauji. Izin, suaranya kecepatan nggak? Tes, suaranya kecepatan nggak? Coba di kolom chat. Takut Nggak, Kang, kecepatan. lanjut, Kang. Normal. Lanjut. Aman ya? Normal. Nggak putus-putus, Aman. nggak kecepatan Aman. ya? Oke, ini izin di sininya kita pelan-pelan, tapi teman-teman tergambarkan semua. Jadi awalan gimana caranya orang yang masuk ke kita, yang tadinya enggak yakin, itu jadi yakin. Di situ dulu ya. Orang yang tadinya enggak yakin, jadi yakin dulu. Orang yang tadinya enggak tertarik, jadi tertarik dulu. Orang yang gimana tadinya niatnya mau nanya-nanya, malah jadi tertarik, malah jadi survei. Itu mindsetnya di situ dulu. Oke, Kang Poji ke slide sebelumnya, ke roadmap-nya lagi. Oke, nah di sini, di yang putih ini, di fase perkenalan, fase itu memang nggak semua orang mau ditelepon untuk nanti di fase edukasinya. Nah, di sini poinnya, di perkenalannya itu harus clear. Di perkenalannya itu harus clear. Nah, nanti untuk perkenalan beda-beda, termasuk jenis prospeknya. Oke, kita bahas satu-satu di Facebook Ad. Yang mau langsung tanya boleh, ininya seperti apa. Boleh Kang Poji digeser yang ads. Nah, boleh coba satu orang, sebelum ke situ Kang Poji, di ads dulu. Nah, di sini ya, di prospek ad. Nah, biasanya CTA, dari mulai CTA, dari yang masuk ke ad itu betul-betul harus diperhatikan. Coba dari yang teman-teman, di sini ada yang udah main ad, Google Ad, Facebook Ad. Boleh suaranya? Tes. Oke, saya sambil buka chatting ya. Nah, biasanya, normalnya, CTA dari ad itu seperti apa? Call to action-nya. Nanti kita susun malam ini, semuanya disusun. Oke, ada yang sudah? Kalau yang sudah, coba diketikkan CTA-nya itu seperti apa. Oke, atau ada yang mau open mic, biasanya CTA-nya itu seperti apa. Nanti saya kasih contoh CTA yang udah kita lakukan. Oke, coba yang sudah, CTA-nya seperti apa. Dari mulai orang itu masuk ke WA, dari iklan ad masuk ke WA. Karena di situ alur. Jadi kita mau buat gimana caranya dari mulai orang masuk ke WA itu bisa langsung menuju ke closing, bahkan kalau di chatting tahap awal itu minimal ke survei. Oke. Sana dulu ya, bentar ya. Bentar ya. Oke, coba kita bahas. Nah, ini ada dua jenis. Untuk Facebook Ad lebih efektif menggunakan form atau landing page. Baiknya kalau landing page itu tetap harus ada. Nah, di landing page-nya ini boleh diisi form, boleh enggak. Yang bagusnya jadi form ini harus masuk ke landing page. Kenapa sih harus masuk ke landing page? Agar orang teredukasi lebih detail di landing page. Karena prinsipnya iklan, yang pertama itu ya memang gimana caranya orang itu mau ngeklik iklan kita. Nggak bisa banyak, dari mulai copywriting kata-katanya terbatas ketika kita menggunakan Facebook Ad. Nah, tugas kita untuk lebih mengedukasi prospek kita itu di landing page. Nah, di landing page memang akan mempengaruhi budget, traffic ketika ada form. Tapi dari kualitas memang bagus yang mengisi form. Tapi tahapannya masuk ke landing page, baru di bawah landing page-nya itu ada form. Atau nanti yang teknisnya seperti ini, boleh nanti kita chit-chat di grup. Kang, yang udah Kang lakukan itu seperti apa? Dari mulai masuk nanti kita bocorin. Gitu, dari landing page. Nah, saya pengen tahu nih, yang nyeting kan ada ya yang langsung ke WA,
ada langsung ke POM. Nah, saya akan bahas satu dulu yang masuk ke WA-nya dulu. Nah, nanti grupnya di-share ya. Bentar ya. Bentar ya. Ya, bentar ya. Oke ya. Coba ada nggak kata-kata yang dari ads-nya itu seperti apa? Nanti akan kita setting. Jadi nanti semuanya kita mulai setting yang dari mulai isi form, baik dari mulai CTA yang langsung ke WA gitu. Maksudnya masuk ke landing page, masuk ke WA. Kegambar nggak? Atau bingung? Izin nanti mungkin hari Minggu saya contohkan karena ini di HP ya. Mau kodarullah tadi laptopnya jatuh. Oke ya. Nah ini terus, nah di CTA-nya pun diperhatikan. Jadi enggak sembarangan. Dari mulai CTA orang ngeklik ke WA, itu harus kita atur, harus kita kontrol. Itu harus sesuai dengan edukasi yang nanti akan diberikan oleh CS itu. Nah, begitupun prospek di sosial media. Di sosial media, di marketplace, itu semuanya ada roadmap-nya masing-masing, ada CTA-nya masing-masing, termasuk di data lama. Ini karena nggak ada yang ngasih contoh ngetik, izin Kang Fauji digeser, udah disiapin contohnya. Slide berikutnya Kang Fauji. Nah, ini untuk jawabannya. Nah, untuk jawaban biasanya sebelum ke jawaban ada CTA. Ini contoh yang dari Ads ya. Ini contoh yang dari Ads. Ini contoh yang dari Ads. Jadi ada kaidahnya. Yang pertama, ketika di CTA itu seperti apa? Nanti di grup deh saya cantumin ketika di orderlingnya itu seperti apa. Nah, jadi dari mulai orang masuk ke kitanya aja, semuanya itu sudah sesuai dengan sales script. Sales script itu versi saya ya. Sales script itu gimana caranya? Alur orang dari mulai chat sampai ke closing itu kita udah punya simulasinya itu seperti apa. Begitupun jawaban-jawabannya. Kayak gitu. Nah, yang harus ada ketika CTA yang pertama sapaan. Mungkin kalau di kita, kalau di Muslim, Assalamualaikum, kalau di yang lain halo dan lain sebagainya. Terus yang harus ada di CTA sebelum masuk ke kitanya, ini settingannya ya. Jadi harus ada mulai nama projectnya, misalkan heritage. Yang kedua, harus ada kata-kata yang memang minat mau informasi lebih lanjut. Kayak gitu. Ini rules-nya, ini polanya yang saya contohkan di sini, ini standar minimal yang dari ad masuk ke kita yang ada CTA-nya. Nah, dari mulai orang sebelum ngeklik sampai kita ngasih jawaban, itu harus ada semua jawabannya. Ini izin ya karena terbatas. Nanti saya buatkan materinya khusus bahas ini tersendiri sampai gimana sih sampai alurnya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di hari Minggu. Hari Minggu itu kita langsung praktek nyusun yang kayak gininya. Tapi minimal teman-teman itu tergambarkan dari mulai jawab, salam. Ini di sini sudah dicontohkan. Jadi ada kaidah, ada unsurnya. Nah, unsurnya itu dari mulai salam, sapaan, apresiasi. Apresiasi itu maksudnya itu diterima kasih tahu proyeknya, perkenalan, siapa kitanya. Nah, ini kata-kata pamungkas itu kalau di CS itu betul-betul kita harus ada kesan membantu. Oke ya. Ini lebih tepatnya mungkin cocoknya itu untuk persiapan di hari Jumat nih kayaknya nih. Jadi agak kikuk saya untuk ngasih contohnya. Ini yang berdasarkan ada di sini ya. Coba boleh interaktif aja biar lebih tergambarkan. Karena lebih enaknya langsung praktek. Oke, sebelum ke yang tadi di slide pertama digeser dulu Kang Fauji. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang bingung? Yuk aktif yuk.
biar saya langsung kasih gambaran, kasih contoh kata-katanya seperti apa. Misal dari mulai prospeknya dari Facebook Ad itu seperti apa, sosial media itu seperti apa, marketplace itu seperti apa, dari data lama itu seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kita langsung tanya jawab aja biar lebih tergambarkan. Ya. Di sini ini maksudnya 4 ini prospek dari ads, sosmed, marketplace, data lama ini maksudnya apa namanya, cara memulai chatnya yang berbeda atau gimana, Kang? Iya betul. Dari mulai cara ini tuh data prospek itu maksudnya sumber leads-nya itu dari mana, Kang? Oke. Nah, misalkan sumber dari leads yang harus kita chatting, yang harus kita setting, orang pas mau ngeklik linknya itu kan ada kata-katanya ya. Contoh yang ngeklik link Zoom Ngopi ya, yang ngeklik Zoom Ngopi, ya kan? Itu kan ada kata-katanya. Nah, itunya yang disetting, Kang. Kan kalau yang ngeklik Zoom Ngopi itu langsung ada link Zoom Ngopinya kan? Nangkep gak, Kang? Nah, itunya maksudnya yang disetting. Itunya yang disetting. Begitupun yang di sosmed. Nah, dari mulai situnya disetting sampai nanti jawabannya pun harus sesuai. Misalkan yang tadi nih, yang dari ads kan? Yang dari ads itu udah disetting. Boleh sambil digeser lagi, Kang Poji. Nah, ini nih sudah disettingkan ya. Yang dari ads. Otomatis ada poin ini. Terus jawabannya kurang lebih seperti ini. Harus ada unsur ini. Coba Kang, perhatikan Kang. Yang maksud salam ada di poin mana, Kang? Dari gambar yang dicontohkan. Kita bedah. Ada gak unsur poin ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada gak? Coba jawab salam. Ada kan jawaban salamnya kan? Ada? Apresiasi. Poin mana bagian apresiasi di contoh chatnya? Terima kasih. Terima kasih. Sudah respon. Terus nama proyek, ada nama proyeknya? Patih Group. Filipo. Ya. Filipo. Ya, nama proyeknya mana? Nama proyek. Filipo. Nama proyek. Heritage Bogor. Nah, Heritage Bogor. Terus perkenalannya, ada perkenalannya? Nama Yosep. Nah, Yosep. Terus kata pamungkasnya apa? Mana kata pamungkasnya? Dengan senang hati. Senang hati. Iya, ingin membantu. Terus konfirmasi nama, yang mana konfirmasi nama? Dengan Bapak Ibu siapa? Nah, itu. Nah, ini nanti beda kalau memang database-nya kita udah kenal. Makanya ini nanti mempengaruhi CTA, sumber prospeknya itu dari mana? Dari Facebook, dari marketplace, dari data lama. Nah, itu. Tapi dari tahapan awal harus kita gali dulu minimal nama sama domisili itu di mana. Kalau domisilinya dekat-dekat lokasi, potensi survei hari itu juga itu cepat. Bahkan satu hari itu kalau data masuk 3, bahkan bisa 3-3-nya. Kalau lokasinya di Bogor, itu 3-3-nya hari itu juga bisa survei. Kayak gitu. Nanti itu di teknik chatting level 3. Terus di sini, nah diinformasikan value, itu paham nggak maksudnya apa? Diinformasikan value. Informasikan value adanya di mana? Di mana? Belum ya? Belum ya? Nah, informasikan value itu, sebelum kita masuk ke informasikan value, kita harus tahu namanya dulu, domisilinya dulu, baru diinformasikan value. Kalau kita udah tahu namanya, baru kita informasikan value. Baru sambung pembicaraan. Contohnya seperti apa, Kang? Contohnya, kalau formatnya nanti saya share ya. Jadi contohnya, kalau kita udah dapat nih di form ad-nya itu udah tahu nih namanya, ini tinggalnya di sini. Baru di sini. Baik, berikut informasi lengkapnya. Nah, itu informasi lengkapnya menjelaskan value dari sisi produk. Kalau rumah, jelaskan komponen bangunannya itu bata merah, hebelnya itu seperti apa. Kasih contoh. Nanti saya di grup saya share yang memang sudah kita terapkan. Nah, udah diinformasikan value, kan biasanya kalau yang awam ya, ketika ada lead masuk,
langsung disambut pembicaraan. Misalkan harga, langsung difokus nanya harga. Enggak melalui fase ini. Enggak ditanya namanya siapa, tinggalnya di mana, enggak diinformasikan value-nya, malah langsung disambut pertanyaannya. Banyak di sini yang seperti itu? Banyak yang di sini yang seperti itu? Sering. Sering. Nah, jadi Iya. tahapannya kita harus tahu namanya, domisilinya di mana, baru informasikan value. Kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Kita mengetahui kalau produk ini itu sesuai gak dengan yang dia butuhkan, sesuai gak dengan yang dia cari. Baru sambut pembicaraan. Jelas? Jelas gak? Tergambar gak? Jelas. Oke, saya pengen praktek di sini dari mulai ads, kata-katanya seperti apa, coba aktifkan di kolom komen yang pernah aktif ads. Nanti saya bantu setting jawaban di sininya. Saya bantu setting melengkapi poin-poin yang 8 poin ini. Dari mulai ads, digeser lagi Kang Poji sebelumnya. Bukan ke situ, nanti level chatting. Nah ini, dari mulai prospek dari ads, dari sosmed, dari marketplace, dari data lama. Nah sekarang kita contoh di data ads, CTA-nya. Atau saya kasih contoh dulu. Oke ya, saya kasih contoh dulu ya. Oke, saya kasih contoh dulu ya. Oke, nih. Ini yang kita setting CTA-nya ya. Udah tahu kan ya cara ngasih settingan CTA-nya? Muncul. Bentar ya. Bentar. Saya hapus ininya ya. Ini yang oke. Izin saya hapus dulu nama domisilinya. Ini kita settingan di ads-nya itu seperti ini. Boleh semuanya lihat di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Oke. Udah kelihatan? Kelihatan di kolom chat Zoom? Oke, kelihatan? Udah. Oke ya. Nah, itu ada nama proyeknya. Oke. Ada nama proyeknya. Terus di sini ada yang isi form. Gambar. Terus ada kata-kata apa? Membutuhkan informasi rumah kontrakan free pro rapas. Jadi memang ada kata untuk ada kata orang itu untuk CTA. CTA-nya itu membutuhkan informasi produk rapas. Nah, baru nanti oke ya. Kang Poji digeser ke contohnya. Nah, digeser ya. Nah, baru di sini. Ini untuk yang belum yang atas, untuk yang kan ada karakter orang yang ngisi semuanya, ada yang karakter orang belum ngisi semuanya. Nah, ini kalau untuk yang untuk orang yang sudah ngisi semuanya, di sini ada dengan senang perkenalkan nama saya Yosef, dengan senang hati akan membantu proyek Bapak. Nah, baru berikutnya diinformasikan berikut informasi lengkapnya. Nah, informasi lengkapnya yang di-share, yang dimaksud transfer value itu seperti ini. Ini informasikan value dulu ya. Jadi tahapannya informasikan value, baru transfer value. Oke. Dan yang ini aja nih. Dan ini saya kasih contoh yang ads dulu ya. Kalau yang ads
Udah paham, kita lanjut yang lainnya. Dan yang ini aja nih. Oke. Ini yang dimaksud informasikan value. Gak apa-apa ya kata-katanya ya, nanti saya sambil jelasin. Jadi misal value-nya yang rumah kontrakan. Oke, nih misal ya. Ini, oke, ini yang rumah kontrakan, value-nya. Udah ya, udah sampai ya. Nah, kalau di WhatsApp, ini untuk yang value rumah kontrakan. Jadi ada kata-kata kan berikut informasi lengkapnya. Jangan dulu dijawab, disambung pembicaraannya. Misal, baik nanya harga, nanya yang lain, jangan dulu. Kita informasikan value-nya dulu dari produk kita. Karena tugas kita itu yang tadinya nggak yakin jadi yakin. Yang tadinya hanya nanya-nanya jadi beli, jadi minat. Itu tahapannya. Jelas sampai sini jelas? Jelas? Tes? Jelas? Nah ini ketika diinformasikan value, diusahakan kalau format kirimnya langsung panjang seperti ini, orang itu nggak terlalu baca. Nah gimana caranya biar orang baca? Dibuat sedikit-sedikit. Dibuat sebagian-sebagian. Misalkan, nah informasi rumah rapas khusus untuk yang ingin punya passive income. Oke, di sini. Kenapa rumah rapas? Jadi dibuat seperti narasi, jangan sampai ada ketik berikutnya. Baru nanti kita sambut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu? Pasti nanyain harganya. Kayak kita lanjut dulu ya, gitu. Jangan dulu dijawab harganya. Kelebihannya baru diinformasikan. Oke, setelah itu kita konfirmasi terkait yang tadi. Apakah ini udah sesuai dengan properti yang sedang Ibu cari? Itu ada di konfirmasi. Baru jawab untuk harganya. Nah, untuk harganya, biasanya jawabnya itu harganya itu set 1, 2, ya kan? Biasanya kayak gitu kan? Langsung ngasih satu harga itu langsung dijelasin. Oke ya, kita sambut. Jadi nanti detailnya di hari Jumat ya, di hari Minggu ya, biar lebih tergambarkan. Sekali lagi mohon maaf atas semua keterbatasannya. Nanti semuanya dimasukin ke grup aja biar lebih tergambarkan, lebih matangnya nanti di hari Minggu. Oke, Kang Pauji digeser. Nah, ini ada 5 level chatting skill. Nah, 5 lebih tergambarkan sekali lagi nanti di hari Minggu ya. Langsung aja digeser Kang Pauji. Oke, nah ini di level skill chatting yang pertama biasanya itu umumnya orang itu chatting biasanya orang nanya apa langsung dijawab apa. Orang tanya apa langsung dijawab apa. Banyak di sini yang kayak gitu. Iya. Nah, itu masih di chatting level 1. Skill chattingnya masih di level 1. Lokasi harganya di sini. Ini. Lokasi harganya di sini. Dikasih ini. Nah, itu masih di level 1. Gimana kalau mau naik ke level 2? Nah, biasanya dikasih penjelasan sedikit. Belum ada yang lain. Harganya ini. Nah, itu masih di pertanyaan di level 2. Tergambar nggak? Terus masuk ke level 3. Udah tahu tuh. Nggak langsung dijawab intinya. Tapi value dari suatu, misalkan nanya lokasi, yang orang lain bakalan tahu lokasinya itu apa aja. Misalkan deket ini. Selling point-nya yang memang orang itu tahu dia dan mempunyai bisa dibilang itu punya selling point-nya. Baru dikonfirmasi dengan pertanyaan. Ya,
Ini penjelasannya. Terus di level 4 penjelasan selling value sama ada kita tanya balik. Nah, tanya di balik itu banyak variannya. Izin terkait yang di sini saya kupas yang udah ngasih pertanyaan-pertanyaan di grup. Saya kasih contoh langsung penerapannya dari mulai level 1, level 5. Cuma mungkin nggak dibahas semuanya di sini ya. Maksudnya itu kan pertanyaannya cukup banyak ya yang tanya-tanya di grup. Tapi yang dibahasnya baru sebagian, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di hari Minggu lebih tergambarkan karena mohon maaf ini gunakan HP jadi betul-betul terbatas. Nah, ini contoh kalau pertanyaan di level 1 biasanya tanya apa? Tanya harga. Jawabnya gimana? Coba tes, kita interaktif. Level 1 tanya harga, jawabannya gimana? Harga DP deh, DP cicilan biasanya DP-nya berapa, harganya berapa, jawabannya gimana? Ini pertanyaan umum yang udah ada di grup ya. DP-nya berapa, harganya berapa? Coba contoh pertanyaan di level 2-nya kayak gimana? Ada yang tahu? Coba. Ada penjelasan, ada langsung tanya jawabnya. Langsung pertanyaannya langsung dijawab. DP ada yang tahu coba? Ya. DP 50%. Terus, nah itu kalau DP-nya 50%, nah itu masih di level 1. Itu langsung ngejawab pertanyaannya. Nah kalau di level 2-nya gimana? Harus ada penjelasannya atau ada keterangannya. Gimana? Masih bertanya tentang harga atau DP. Mau cash apa mau cicil? Mau cash apa mau kredit? Mau cash apa mau kredit? Itu masih di level 1. Coba sekarang tambahin penjelasannya. Tambahin penjelasannya. Ini nanti contoh-contohnya ada ya di hari Minggu nanti saya kasih contohnya. Semua yang udah nitip pertanyaan, jawabannya apa, nanti saya munculin di Excel. Ini Afwan terbatas di sini. Apa? DP berapa? Jawabannya gimana? Bapak atau Ibu sedang mencari rumahnya tipe 1 lantai atau 2 lantai? Oke, ini tanya DP-nya. Orangnya nanya DP-nya, jawaban kitanya itu yang efektifnya itu seperti apa? Sekarang udah siap DP berapa, Bu, Bapak Ibu? Oke, itu masih di level 1. Ini belum ke level 2, level 3. Coba, ingat dikaitkan dulu. Harus dikaitkan dulu DP. Jadi kalau bisa, jangan ke yang lain dulu DP. Jadi harus ada prolog ke DP-nya. Karena kenapa kalau orang langsung ditanya balik, biasanya, maaf ya, yang ngebalasnya pun jarang. Apalagi yang baru tanya-tanya aja, malah ditanya balik. Punya uang berapa, Bu? Ada persiapan uang berapa? Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ingin ambil skemanya yang berapa tahun? Nah, boleh. Tapi yang DP-nya dulu nih. Tanya DP-nya. Nah, ini Promo nih. jawabannya benar, boleh kita kasih voucher nih kayaknya. Untuk DP bisa menyesuaikan dengan tenor yang Ibu atau Bapak ambil. Nah, ingat ya, harus ada kaitannya. Ini jangan dulu ke yang lain. Dia itu nanyanya DP, berarti penekanannya DP. Tadi apa Ibu? Untuk DP bisa disesuaikan dengan tenor atau skema yang Ibu atau Bapak ambil. Nah, itu untuk pertanyaan baru level 2. Nah, sekarang kita naik di level 3. Nah, kayak gimana? Kita naik di level 3. Tadi udah, Itu masih yang DP penting ya? masih DP. Gimana di level 3? Ada penjelasan value-nya, ada penjelasan selling point-nya, baru ada menjawab pertanyaannya. DP-nya Gimana? bisa dicicil. Nah, ini harus dihindari, maaf ya. Kebetulan mindset kita di Pre-Pro, di Party Group itu cash. Jadi hindari kata-kata cicil.
Iya. Kalau kita kan, Jadi kata-kata cicil itu udah mentok gitu. Udah di awal itu dihapuskan dulu nih kata-kata cicilan gitu. DP cash bertahap kayak gitu. Nggak ada yang lama. Tadi udah ada, baru DP itu menyesuaikan skema bla bla skema bla atau bla. tenor. Iya kan? Sesuaikan tenor itu baru pertanyaan skill chattingnya baru di level 1, di level 2. Level 2. Iya. Sekarang kita naik ke level 3. Ini kegambar ya perbedaannya ya. Iya. Kegambar ya perbedaannya ya. Di level 3 harus ada value, harus ada selling point, harus menjawab pertanyaannya. Nah, itu gimana? Berarti Masih kalau DP ya? Oh ya. Untuk DP DP-nya berhadiah menyesuaikan dengan motor. tipe atau model desain rumah yang Bapak atau Ibu pilih. Misalkan tipe 30 atau tipe 36. Nanti untuk DP bisa menyesuaikan. Oke. Ini value sama selling point-nya belum masuk. Belum Bener ya kan? gak? Ngerasa gak? Value sama selling point-nya itu belum masuk. Kalau value itu biasanya apa ya? Value untuk lokasi atau value dari rumah itu sendiri ya? Atau produk kita sendiri kan? Oke, ini ada 2 versi. Ada berapa versi ya? Yang pertama dari mulai penjelasan value ini kalau udah masuk tanya jawab itu sebetulnya kita udah mulai transfer value kita kayak gitu. Udah mulai masuk nge-transfer. Jadi orang itu langsung paham. Yang pertama kan dijelasin nih kan, menginformasikan aja biar tahu dulu nih value-nya. Baru di pertanyaan ini baru masuk ke transfer value. Nah, kalau orangnya itu di background sebelumnya boleh dikaitkan terkait lokasi, boleh dikaitkan terkait cara pembayaran, boleh dikaitkan terkait produk untuk value-nya. Yang penting orang itu enggak langsung membandingkan dari sisi harga, tapi tahu value-nya dulu. Gambar, Bu. Oh iya. Nah, coba yang tadi masih ke DP, masuk lagi ke sini. Ya. Tadi dicatat ya, baru level 2 yang tadi ya? Iya, tadi level 2. Iya. Nah, sekarang di level 3. Jika DP-nya dibayarkan dalam waktu sekian, dapat bonus sekian. Nah, itu kalau memang value-nya di sisi bonus ya, kadang ya. Ada yang main kayak gitu. Tapi agak kurang, ini narasinya agak kurang itu. Cuma apa ya? Agak kurang ini aja. Kurang apa ya bahasanya tuh? Kurang ngena. Kurang pas. Iya, kurang ngena, betul. Agak kurang ngena aja. Coba apa? Yang ada value-nya, yang ada selling point-nya, yang ada jawabannya. Kalau DP, makin besar DP akan meringankan angsuran ke depannya. Nah, tadi pertanyaan 2 yang si Ibu terkait DP itu menyesuaikan dengan apa? Tenor atau skema Ya, oke. Saya dengan tenor atau skema yang dipilih. Nah, masukin value-nya. Kalau memang value-nya dari sisi produknya itu semakin cepat DP-nya, rumah Ibu semakin cepat dibangunkan. Kalau mau dikaitkan ke value produknya, jelas gak? Ke gambar gak? Jelas ya, jelaskan. Gimana? Mungkin gini ya, jika ingin cepat dihuni untuk rumahnya, Ibu bisa menambahkan DP-nya. Seperti itu mungkin kan? Atau gimana? Iya, bisa. Atau bisa dikaitkan ke progres. Maaf ya, kalau yang izinnya yang memang belum clear gitu kan, bisa dikaitkan ke perizinannya. Yang intinya itu harus ada value sama selling point dari sisi produknya itu. Boleh dari aspek yang mana aja. Jelas? Ya, jelaskan. Jelas? Bisa tergambar. Oke, Ya. sekarang kita naik level. Sekarang kita naik ke level 4. Ada value. Nah, ini ditanya balik.
Bedanya nanti tinggal ditambahkan, ditanya balik itu nyamannya itu ibu DP-nya di angka berapa. Sama ada kata-kata pamungkas yang lainnya seperti izin saya bantu hitungkan. Jadi jangan sampai si ibu yang menghitungkan, kita yang menghitungkan. Nah, terus ketika fase menghitungkan, kita betul-betul profiling di sini itu yang pertama kita harus tahu gajinya berapa. Nah, kalau udah terbuka kayak gitu kan biasanya masing-masing kebijakan bank atau kebijakan developer itu beda-beda ya yang mau digalinya. Nah, itu tinggal ditanyakan aja. Tapi jangan sampai tadi nih, ini kan baru satu nih yang selling point-nya. Jangan sampai kita lupa nanya balik. Jadi kalau kita nggak nanya balik, komunikasi itu nggak hidup. Nangkep? Nangkep? Tes. Ya. Tes. Iya. Tes. Jadi jangan Nah, sampai coba sekarang komunikasi itu terputus di situ aja ya, Kang. Harus ada pertanyaan-pertanyaan iya, buat harus tanya balik. Ya, harus tanya balik. Kang, izin tanya, Kang. Ya. Berarti untuk fase edukasi chattingnya ini step by step ya, Kang? Atau level atau langsung level 5? Apa gimana? Harus minimal standarnya itu level 3, level 4, level 5. Kalau level 1, level 2 itu potensi orang nggak respon kita balik lagi itu besar. Kayak gitu. Siap, Kang, siap, Kang. Jadi kalau bisa di level 4, di level 5. Nah, minimal teman-teman saat ini tuh paham, oh berarti wajar kenapa chattingnya nggak dibales. Karena komunikasi chattingnya, skill chattingnya masih di level 1. Kayak gitu. Ya wajar masih di level 2. Kayak gitu. Memang komunikasi skill chattingnya itu masih di level 1, level 2, atau level 3. Nah, yang paling bagus, minimal itu level 3 sama level 4. Nah, yang paling bagus itu di level 5. Langsung ke mengarahkan level 5 itu efektifnya kalau memang leads data yang kita masuk itu yang memang di circle lokasi itu tahu gitu, di wilayah itu. Segera arahkan survei di hari itu juga mau. berarti hot buyer ya, Kang, maksudnya mungkin. Nggak mesti hot buyer. Nah, nggak mesti hot buyer, bahkan yang tanya-tanya aja bisa survei. Nah, nanti contohnya izin ya, kalau bisa nanti ramaikan lagi di hari Minggu. Kita bahas nih, saya udah buatkan contoh-contohnya, memang ini mau ditampilin di HP semua, sedangkan ada di laptop kantor. Tadi laptopnya jatuh, kebetulan yang di rumah nggak nyala sama sekali, makanya mulainya agak telat. Apaan ya? Kayak gitu. Oke? Jelas? Oke, dari Kang Fauji ada yang ingin nambahkan? Ya, gimana? Kang Indra, kalau misalnya yang bukan di properti, gimana coba? Sok, dilempar aja. Mau produknya apa? Saya juga ada produk kaos, jaket. Iya, saya juga produk kaos, Kang. Produk Army, kayak gitu. Kalau produk kaos, sejauh ini sih saya bisa dibilang paling mudah, Kak. Mudah. Yang pertama, orang nanya, mau buat kaos, ditanya mau kualitas yang biasa atau yang biasa aja. Kayak gitu. Jadi langsung ditanya balik, oh yang luar biasa. Dijelasin, diinformasikan dulu. Yang biasa aja. Misal. Ya kalau saya sih kalau udah kaos, tingkat konversinya itu udah tinggi. 90 bahkan 100% kalau yang nanya. Gitu. Nanti ada pembahasan tersendiri di Japri aja ya. Kita fokus ke yang properti ini yang rumit ya. Kalau produk yang lain insya Allah mudah sih. Kalau produk yang lain mudah. Oke. Hari Minggu jam berapa jamnya? Apa sama? Hari Minggu jam 9. Hari Minggu jam 9. Boleh di grup ya, nanti di grup rumahku. Pertanyaan apa aja nanti saya kasih contoh. Level 1-nya itu jawabannya gini, level 2-nya itu jawabannya gini. Nah, berarti teman-teman bisa evaluasi nih, evaluasi CS-nya, evaluasi skill chatting-nya. Oh, pantes nggak dibalas chatnya. Oh, pantes nggak dibaca, nggak direspon lagi. Karena kenapa? Banyak di lapangan itu apa yang ditanyakan konsumen itu kesannya kita itu enggak menjawab pertanyaan yang si konsumen tanyakan.
Karena kenapa ya tadi contoh sederhananya nanya DP, kita malah tanya balik yang lain. Nah, biasanya konsumennya itu belum nyaman. Kayak gitu. Biasanya ya. Oke, dari Kang Fauji atau Ibu Hesti mau nambahkan? Oke, wah luar biasa nih Kang Indra. Ada 100 orang lebih nih malam hari ini ingin banget belajar bareng mengenai ubah chatting menjadi closing nih teman-teman. Yang bisa atau yang sudah merasakan manfaat materi malam hari ini boleh ketikkan saya di kolom komentar. Oke, siap. Saya. Wah, ini dahsyat. Terima kasih ya teman-teman. Teman-teman tadi saya sudah kirimkan link. Jadi buat teman-teman yang ingin kita invite ke grup sharing WA marketing atau nanti di program rumahku, boleh teman-teman nanti mengisi formnya supaya nanti tidak kelewat. Termasuk kalau teman-teman ingin mendapatkan rekaman acara malam hari ini. Begitu ya teman-teman, dan izin teman-teman ada beberapa informasi yang kami share kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, di Flipro ini ataupun di Fatih Institute ini di bawah naungan Muhammad Wirdi sebagai CEO dan juga owner. Kami ada beberapa aktivitas atau unit bisnis. Salah satunya diantaranya adalah Flipro Property. Tentunya di Flipro unitnya adalah semua properti ya teman-teman, rumah baik itu rumah baru maupun teman-teman yang misalkan ingin kita berikan insight-insight mengenai perumahan begitu. Kemudian yang kedua adalah seperti itu teman-teman ya, sebagai lembaga berbagi kita, ruang tubuh kita, luar belajar kita. Kemudian juga ada Fatih Design and Build di aspek atau bisnis konstruksian teman-teman. Nah teman-teman, kedepannya nanti akan ada ruang yang lebih luas lagi teman-teman. Kita akan siap waktu khusus buat teman-teman kurang lebih selama hampir 1 minggu lebih ya teman-teman, dengan pembinaan sekitar 1 bulan nanti bersama Kang Indra bagaimana mendobrak penjualan dengan teknik WhatsApp marketing for property. Nah ini meskipun for property sebenarnya prinsipnya bisa digunakan untuk WA marketing bisnis-bisnis yang lain ya teman. Termasuk Kang Indra sebenarnya juga selain bergabung di Fatih juga punya unit bisnis lainnya ya Kang Indra, termasuk diantaranya adalah konveksi. Nah, jadi teman-teman yang mungkin produknya bukan properti juga tidak perlu khawatir ya, karena prinsip ilmunya hampir sama bagaimana teknik kita dalam mengkonversi chatting bisa di closing ya teman-teman. Nah, nanti insya Allah kita akan selenggarakan di tanggal 12 Februari ya teman-teman di 2023 ini setiap hari Minggu ya teman-teman. Jadi nanti hari Minggu pertemuan pertama, nanti kita akan ketemu lagi di hari Minggu pertemuan kedua ya. Dan ini selama jeda waktu tersebut teman-teman nanti akan dibimbing secara intensif oleh Mas Indra langsung begitu ya teman-teman, dan tentunya banyak benefit ya, mulai grup support, materi pembelajaran, modul dan yang lain, termasuk nanti teman-teman bisa di coaching langsung oleh beliau. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin posisinya business owner, boleh banget untuk mengirimkan CS-nya atau mengirimkan tim marketingnya. Sayang lead sudah mahal begitu ya teman-teman, tapi kalau sudah masuk WA tapi ternyata nggak bisa dikonversi, nggak bisa di-closingkan. Nah ini Kang Indra, tentunya kalau untuk membongkar semua lebih lengkap ya, Kang Indra nggak cukup 1 atau 2 jam ya Kang Indra. Bahkan kita mungkin butuh waktu berhari-hari ya. Jadi kita belajar 2 bulan full, 2 minggu full. 2 minggu full ya teman-teman ya. Jadi nanti ada pra acaranya, saat acara nanti, dan pasca acaranya nanti akan dibimbing. Termasuk kalau teman-teman ingin request waktunya Mas Indra by telepon untuk konsultasi dan lain juga boleh banget teman-teman ya. Kita akan selenggarakan dari pagi sampai dengan siang hari. Kemudian nanti setelah itu teman-teman kita akan diskusi, bahkan praktik langsung ya Kang Indra. Betul Kang Fauji, langsung praktek. Nanti langsung disusun Kang Fauji. Bongkar apa saja? Biar teman-teman banyak, lebih dari 45 materi yang tadi di slide itu, yang tadi disampaikan. Makanya nanti dibantu nyusun sales script-nya, nanti juga ada format database-nya itu seperti apa, format follow-up-nya seperti apa. Nanti ada form-formnya. Teman-teman cuma tinggal ngisinya aja Kang Fauji. Ya teman-teman. Alat yang siap pakainya ya, tools Piranti. Iya ada. Iya ada.
Sama nanti ada tools gratis yang untuk WA sendernya. Kalau untuk WA marketing ada tools gratis yang memang buat teman-teman yang ingin memaksimalkan WA marketingnya. Tinggal siap prakteknya aja sih. Wah, dahsyat banget ya Kang Indra. Yang pengen ikut boleh ketikkan saya di kolom komentar. Kita pengen lihat nih. Ada Bu Neni nih, Masya Allah, oke banget dari Gresik ya teman-teman. Dan buat teman-teman nantinya tentu akan di coaching langsung bersama Kang Indra ya, Masya Allah. Wah, banyak banget nih peminatnya Kang Indra malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang ikut pada malam hari ini, nanti kita akan berikan sesuatu yang spesial, terutama yang aktif begitu ya. Nah, saya jadi langsung kenal nih yang kalau yang aktif menjawab. Ada Kang Fahmi, ada Pak Cahya, Pak Bowo, ya Bu Susi, Pak Aman DPW Sumut. Oh, Masya Allah guru kita ya, Bu Fitri. Wah, dahsyat, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini nanti kita akan selenggarakan teman-teman di bulan Februari ini. Investasinya juga sangat ekonomis sebagai bentuk apresiasi kita yang biasanya mungkin harganya bisa di atas 590 buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Yang langsung mendaftar ke admin harganya cukup 290 saja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar 2 minggu bahkan 1 bulan ya Kang Indra pembinaannya melalui WA marketing. Nanti teman-teman bisa praktek langsung. Jadi trial dan trial. Jadi langsung praktek dan praktek. Dan ini sengaja kita tidak buatkan full day teman-teman supaya teman-teman nanti pasca pelatihan tidak terlalu banyak materi yang diterima tetapi langsung bisa praktekkan. Nah, biasanya Kang Indra, kalaupun ternyata pertemuannya nggak selesai 2 kali, biasanya beliau juga kasih bonus pertemuan ketiga ya. Jadi tenang aja teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah daftar, insya Allah 40-an materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Indra di awal, teman-teman akan dapatkan di sesi WhatsApp marketing ini. Begitu ya teman-teman. Investasinya ekonomis ya, kurang dari teman-teman bisa potensi untuk scale up omset bisnisnya bisa berkali lipat begitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu risau lagi kalau ada leads masuk. Kalau misalkan ternyata leads-nya sangat cold begitu ya teman-teman, nanti Kang Indra akan kasih tips bagaimana supaya lead tersebut bisa jadi warm, hot sampai bisa di-closingkan. Begitu ya Kang Indra. Ada informasi tambahan? Ya betul Kang Fauzi. Silakan mengenai acara dari Bu kita. Esti tadi. Ibu Esti. Ya mohon maaf. Itu yang ada yang belum masuk grup itu bisa kontak kemana ya? Terus sama yang hari ini datang absensi diisi biar nanti kalau ada potongan bisa dapat juga. Oke, ya nanti kita akan kasih voucher juga ya buat teman-teman. Nanti pokoknya seru lah ya. Kita buat ini memang sebagai sarana kita ya teman-teman untuk meningkatkan skill marketing kita begitu ya teman-teman. Dan ini acaranya online teman-teman ya, online. Tapi buat teman-teman yang di wilayah Jabodetabek boleh langsung datang ke kantor kami di Bubulak C4 begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang greget kalau nggak ketemu langsung narasumbernya, nggak langsung offline, misalkan boleh teman-teman datang nanti ke kantor ya teman-teman. Tapi ketentuannya nanti japri atau daftar dulu ke admin ya teman-teman. Sedangkan buat teman-teman yang di luar kota, luar pulau mungkin ya teman-teman, atau di tanggal tersebut sedang ada mobilitas, misalkan boleh untuk mengikutinya secara online ya. Jadi ini kita buat online dan juga offline teman-teman acaranya. Kapan lagi teman-teman investasinya kurang dari 300.000, hanya 290 buat teman-teman yang daftar malam hari ini sudah bisa mendapatkan pembinaan langsung dan berbagai tools Piranti siap pakai yang sudah selama ini dipakai oleh Kang Indra. Oke, mungkin begitu Kang Indra informasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ya. Kalaupun teman-teman ingin belajar tentang bisnis propertinya, kita juga sediakan e-course di sini ya teman-teman. Dan ini juga investasinya murah ya. Teman-teman cukup sekali daftar, tapi teman-teman nanti kedepannya bisa receive free berkali-kali ya teman-teman. Dan kurang dari 200.000, teman-teman nanti akan mendapatkan banyak benefit ya. Selain tentunya mendapatkan e-course-nya, teman-teman juga nanti akan mendapatkan sesi mentoring ya atau konsultasinya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin selama ini ngintip-ngintip pengen jadi pebisnis properti misalkan ya, jadi nggak perlu ragu ya teman-teman, boleh dengan mempelajari e-course kita begitu ya teman-teman. Termasuk kalau teman-teman ingin mendapatkan hal-hal yang bermanfaat lagi, boleh subscribe channel YouTube-nya Coach Wildan Master Property. Oke, biasanya beliau juga sharing atau review rumah misalkan ya, atau bedah tentang sesuatu yang biasanya sering dipertanyakan oleh para marketing maupun pebisnis properti. Itu saja yang bisa saya sampaikan Kang Indra dan Bu Hesti pada malam hari ini.
selanjutnya kita bisa buka sesi tanya jawab ya, Kang Indra. Siap. Ini Kang Fauji izin nanti untuk teman-teman yang memang masih kebingungan atau nggak terbiasa online, nanti memang bisa datang ke kantor ya. Yang pasti sih poinnya Kang Fauji ingin ngebantu teman-teman semua. Saya yakin di sini teman-teman semua punya banyak database tapi bingung cara ngolahnya. Nah, nanti gimana caranya yang database-nya mungkin sekarang udah jadi zombie, yuk diaktifkan lagi, di follow up lagi. Nanti ada form-formnya, ada memang tools-toolsnya untuk memaksimalkan semuanya. Kayak gitu. Jadi dua minggu itu memang langsung praktek yang pasti. Yang paling penting tugasnya dikerjakan. Nanti saya bantu susunkan sales script-nya. Saya bantu susunkan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari mulai yang masuk sampai ke closing-nya itu seperti apa, sampai pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk bisa ngejawabnya. Karena di situ untuk seninya chatting sampai ke yang lainnya. Nanti mungkin untuk praktek detailnya sekali lagi mohon maaf baru bisa di hari Minggu ya di rumahku. Nanti saya lihatkan, saya kasih contoh formnya itu seperti apa, contoh jawabannya itu seperti apa. Nanti di rumahku tolong bantu ini juga lah, bantu isi juga ya di grup rumahku, bantu isi pertanyaan yang memang dibutuhkan jawabannya. Misal ada gimana caranya meningkatkan penjualan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah itu kan ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini ya, yang konsultasi ke saya ya memang enggak ditarif ya kalau mau yang kayak gitu. Sharing-sharing aja. Alhamdulillah berapa perusahaan yang konsultasi cuma ngerapihin chattingnya aja, omset penjualannya meningkat 2-3 kali lipat, Kang Fauji. Cuma ngerapihin dari mulai SOPCS-nya, pertama chat itu seperti apa, sampai ke closing-nya, ngeresponnya itu bisa naik 2-3 kali lipat itu minimal. Ada berapa? Nah mudah-mudahan dengan diadakan ini, yang teman-teman agen maupun agensi, nanti proyek yang lain juga boleh ya, di luar properti yang mau bertanya itu boleh ya. Oke. Sekarang kembali lagi ke slide Kang Fauji, boleh Kang Fauji mau dirampung dulu. Jadi yang ikut acara ini bonusnya bisa banyak banget ya Kang Indra. Iya. Nah ini untuk yang udah ikut program, kalau mau ikutnya gratis, misalkan udah ikut program WhatsApp marketing, cukup ajak teman aja satu, udah teman-teman gratis, mau ngulang lagi pun gratis. Wow. Sama untuk teman-teman, ya untuk teman-teman, Kang, saya nggak punya uang, udah ajak 3 teman aja, teman-teman gratis. Jadi 4 sama teman-teman. Jadi gitu, jangan dibikin ribet. Atau Kang, saya mau jadi afiliatnya aja, bisa dapat fee-nya itu 50.000 untuk per closing. Nanti saya bantu prosesnya. Yang penting ngirim di si aja. Iya, ada. Oke, kita langsung di pertanyaan di level 5 ya. Di level 5. Tadi level 4 ada yang mau ngasih contoh dulu nggak? Masih di DP, langsung pertanyaan level 4. Gimana? Tes. Masih ada orangnya? Tes. Masih, Kang. Lanjutkan. Oke, coba pertanyaan level 4 terkait DP. Ngulas aja ya, tadi udah dikasih contoh. Ngulas aja pertanyaan level 4, chatting level 4, itu seperti apa? Masih terkait DP. Next. Ada? Enggak? Atau mau dijelasin lagi? Tes. Boleh Kang dijelasin lagi Kang. Oke, level dijelasin 4 sama lagi. level 5-nya. Iya. Oke, sampai level 5-nya ya. Ini untuk value tadi terkait, masih ingat jawaban di level 2, kita tambahkan aja. Jawaban di level 2 gimana tadi bunyinya? Tergantung terkait Ibu DP. memilih Terkait DP, skemanya atau tenornya berapa lama. Oke, terkait DP tergantung. Yuk Ibu bisa atau ditulis pelan-pelan. Ibu atau Bapak memilih skema atau tenornya berapa lama. Tema atau tenornya berapa lama. Masukin value-nya, selling point-nya. Semakin besar DP-nya, semakin cepat rumah dibangunnya, semakin cepat serah terima unitnya.
Nangkep? Nangkep? Ya, Kang, nangkep. Nangkep? Nah, kalau boleh tahu, Bapak nyamannya DP-nya di angka berapa? Boleh kita atau boleh saya bantu hitungkan? Nangkep sampai sini? Nangkep? Insya Allah. Oke. Oke ya. Untuk bantu hitungkan. Oke, jelas ya. Untuk bantu hitungkan. Agar mempermudah proses untuk kita bantu hitungkan. Jadi Bapak nanti terima agar saya atau bisa merekomendasikan skema cicilan terbaik buat Bapak. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas. Oke, sekarang naik ke level 5. Tambahkan arahan. Gimana tambahkan arahan? Oke, coba diulangi, tinggal ditambahkan mengarahkan. Mengarahkan di sini minimal ke survei, minimal datang ke kantor. Coba gimana bahasanya? Ditulis ya, diingetin ya. Nanti lupa lagi. Ini baru 1 DP. Nanti saya satu lagi akan kupas. Saya konsultasi dulu ke orang diskusi sama ini, diskusi sama itu, diskusi sama ini. Kita bahas dari mulai jawaban level 1, level 2 sampai level 5-nya. Sekarang yang DP dulu. Sok ditambahin mengarahkannya seperti apa. Oke, mulai. Ibu lagi, Bu. Untuk informasi lebih lengkap dan jelasnya, ulangi dari awal. Biar mungkin ada yang nyatet atau apa. Terkait dari level DP. 2 atau bagaimana, Kang? Iya, dari level 2 terkait DP. Gimana tadi? Terkait DP, tergantung Bapak atau Ibu memilihnya untuk skema atau tenornya berapa lama. Oke, terus? Semakin besar DP-nya, maka semakin cepat rumah dibangun. Atau semakin cepat nanti untuk serah terima unitnya. Terus? Untuk saat ini, Bapak atau Ibu nyamannya ada di angka berapa untuk DP-nya? Mungkin boleh saya bantu untuk menghitungkannya. Oke, satu tingkat lagi. Aduh, jika berkenan. Nah, ingat itu. Jika berkenan, jika dirasa cocok, saya rekomendasikan atau Bapak bisa lihat dulu lokasinya. Terkait DP dan cicilan, kita bahas di kantor atau di lokasi. Kira-kira kapan Bapak ada waktu untuk surveinya? Jelas? Iya, jelas, Kang. Udah ya? Oke, di-cut. Oke, nggak ada ulangannya ya. Rekaman. Oke, jelas ya, tergambarkan ya. Nah, sekarang nih saya mau bahas yang satu lagi. Yang terkait, bentar, saya diskusi sama suami dulu atau gimana bahasanya? Iya, saya bicarakan dengan pasangan. Ya, gimana? Informasinya nanti saya diskusikan dulu dengan suami gitu. Oke, jawaban level 1-nya gimana? Yang biasa teman-teman jawab. Ini baru 2 pertanyaan ya. Ayo. Jawaban level 1-nya gimana? Kira-kira berapa lama Bapak atau Ibu bisa saya hubungi lagi? Atau mungkin berapa hari Bapak atau Ibu saya hubungi kembali? Coba bahas terus. Level 1-nya gimana biasanya? Ini yang biasa dulu aja, Bu. Ya, itu tadi udah saya bocorin. Itu udah. Biasanya gimana? Kalau ada yang kayak kata-kata seperti itu? Biasanya sih baik, Bapak atau Ibu. Saya tunggu kabar baiknya. Nah, udah nggak dikasih kabar. Oke, udah nggak akan dikasih kabar, hilang tanpa jejak. Oke, nah tadi level 1-nya apa, Bu? Jawaban yang nyamannya tadi apa? Oke, siap Ibu. Oke, ini langsung ke level 2 ya? Oh ya. Oke, tadi kalau boleh tahu butuh berapa hari? Iya. Untuk diskusi kalau boleh tahu berapa hari saya boleh menghubungi Bapak atau Ibu kembali? Oke, terus level 1, level 2 di level 3-nya gimana? Di level 3-nya gimana? Di level 3 Di level 3-nya. Ya. Jadi lupa semua ini. Ayo, di level 3-nya gimana di level 3? Coba diulangi pelan-pelan. Yang tadi itu kan atau yang gimana?
Ya. Kalau misalnya di level 2 langsung ditetapkan pilihan kan. Misalnya, baik Ibu, kira-kira besok atau lusa saya bisa menghubungi Bapak Ibu lagi kembali. Nah, itu level 2 ya. Itu masih level 2 ya. Ya. Oh, mungkin gini. Di nyamannya. Mungkin sampai nanti sore saya tunggu kabarnya dari Ibu karena memang unit yang kami tawarkan atau yang Ibu minat ini tinggal 1 unit saja. Bagaimana kalau gitu? Oke, tambahin selling point value-nya selain di situ kedesakannya. Nah, kalau yang di itu yang pertama dikaitkan unsur keterdesakannya, tambahkan unsur keterdesakannya. Siap Ibu, hanya kami tadi tambahin berapa waktunya konfirmasinya, hanya kami tidak bisa memastikan ketika Bapak atau Ibu konfirmasi di hari berikutnya unitnya masih tersedia. Alhamdulillah. Kalau memang betul hari ini banyak yang nanya, banyak yang survei, kita jelasin aja gitu untuk keterdesakan. Atau ada lagi yang mungkin promonya hanya sampai besok atau gimana gitu? Kalau misal menawarkan promo misalkan gini, baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya, tapi promo ini hanya berlaku sampai besok Bu, terakhir gitu. Bagaimana kalau gitu, Kang? Oke. Kita bahas satu-satu ya, bentar ya. Oke, saya kasih contohnya nih. Tadi gimana yang kata Ibu? Value-nya kita tawarkan promo. Kalau misalkan Bapak atau Ibu ingin harga promo, lebih baiknya segera diagendakan survei karena promo hanya berlaku hingga besok, Bu. Seperti itu. Bisa dikaitkan ke promo kalau memang ada promo ya. Kalau nggak ada promo? Kalau nggak ada promo mungkin ke unit ya, unit terbatas. Ini terbatas. Atau tinggal 1 unit. Seperti itu ya. Nah, kalau unitnya. Coba sekarang ke pembahasannya. Coba. Bentar. Saya mikir dulu kan. Kalau saran saya bagaimana Ibu, karena memang unit yang Ibu minati ini hanya tinggal 1 unit. Saran saya lebih baik Ibu segera survei aja. Siapa tahu nanti kalau sudah ke lokasi Ibu bisa cocok dengan rumah yang Ibu minati. Oke. Nah, ini kan biasanya bentar saya pikir-pikir dulu ya. Bentar saya ini dulu ya. Nah, biasa nyamannya Ibu, siap Ibu, baik Ibu atau apa gitu. Diiyahkan dulu yang katanya. Baru kita konfirmasi kemungkinan besar kapan ya kira-kira keputusannya. Atau kira-kira kapan kemungkinan besar pekan ini sudah ada keputusannya kah? Maksudnya itu kita konfirmasi terkait pikir-pikirnya itu butuh berapa lama. Nah, biasanya dikaitkan itu ke pekan. Kemungkinan besar pekan ini sudah bisa. Iya, kalau bisa jangan hari ini atau besok gitu. Pasti jawabannya suami saya atau ini gitu kan. Di pekannya aja. Jadi 1 minggu dikasih jeda 1 minggu. Oh gitu. Gitu. Terus apakah ditambahkan. Ini Ibu bisa survei gitu mungkin Kang ya? Bisa. Itu bentar. Belum ke level 3. Belum ke level 4. Belum ke ngarahin survei. Ya biar tergambarkan dulu ya. Ya gitu. Ini masih di pembahasan di level berapa? Level 3. 2. Level 3. Iya, udah masuk tadi baru yang tadi itu baru masih di level 2. Nah, sekarang masuk ke pembahasan di level 3. Nah, biasanya masih ini kemungkinan besar pekan ini sudah ada keputusannya kah gitu, dikonfirmasi pakai tanda tanya, pakai emot, itu bisa. Kayak gitu. Terus kita kasih penekanan unsur keterbatasan. Hanya tadi kalau ada promonya dikaitkan promonya hanya untuk promo ini.
Ini bicara masih di level 3 ya. Ya. Iya, Ya, Kang. masih di level 3 ya. Ini masih di level 3, hanya untuk promonya atau diskonnya jelasin unsur keterdekatannya. Misalkan kalau di kita itu unitnya terbatas, hanya unitnya terbatas ya Bu, dikonfirmasi. Semoga ketika Ibu konfirmasi unitnya masih tersedia. Oke? Nangkep? Nangkep, Kang. Nah, itu baru masih di level 3. Kalau di level 4 baru tadi ditanya. Kalau di level 4 baru kita ada tanya balik. Kayak gitu. Mungkin bisa saya bantu atau masih ada yang kurang jelas, atau tadi yang ditanya, kira-kira pekan ini Ibu ada waktu untuk lihat dulu ke lokasinya, Bu, gitu. Sekalian ajak siapa nih yang dipikir-pikirnya, suaminya, ibunya, kakaknya. Itu kita kaitkan. Nangkep gak? Nangkep gak? Jadi Ya, orang yang dimaksudnya itu bapaknya, ibunya, kakaknya itu dikaitkan. Yang diajak berunding kok. Iya, kita ketemu di lokasi gitu. Kita ketemu di lokasi. Di pertanyaan level 4, ya tadi ditentukan mengarahkan untuk segera diajak aja, nanti didiskusi, dijelaskan di lokasi. Soalnya ini udah terbukti, maaf ya, sampai survei jam 8 malam. Jam 8 malam suaminya itu polisi ABRI belum pulang gitu kan. Pulangnya malam survei. Sampai kasusnya kayak gitu. Karena itu dikaitkan di kita ya. Gitu. Ini jelas? Ini jelas? Jelas? Tes? Jelas kan. Tes. Nah, nanti untuk catatannya contoh jawaban level 1 level 2-nya izin disampaikan di hari Minggu ya. Di hari Minggu jam 9 di acara rumahku. Kalau bisa semuanya ikut karena ini masih kelanjutannya. Mohon maaf, saya yakin ini kurang maksimal karena cuma menggunakan handphone saja gitu. Punya banyak keterbatasan. Nanti kalau hari Minggu saya standby, saya kasih contoh, saya kasih gambaran. Lebih detail, lebih lengkapnya nanti kita bahas di hari Minggu ya. Izin nanti yang belum masuk grup, isi formnya, izin nanti langsung saya invite ke grup aja ya. Nanti tinggal langsung, Minggu pagi, nanti tinggal langsung di-invite aja pertanyaan-pertanyaan yang sering munculnya. Nanti saya buat dalam bentuk Excel, jawaban level 1, level 2, level 3-nya. Oke ya, biar lebih enak. Oke, jelas? Mungkin itu aja, Kang Pauji, dari saya. Kang Pauji, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf mulainya telat, banyak tragedi yang memang di luar kendali kita. Sekali lagi, sampai ketemu nanti di hari Minggu ya. Oke, waktu dan tempatnya dikembalikan kepada Kang Pauji. Oke, terima kasih. Luar biasa banget nih materinya. Sebenarnya ini materinya baru berapa slide nih, Kang Indra? Baru 2 atau 3 slide sepertinya ya, teman-teman. Jadi nanti masih banyak slide-slide berikutnya ya. Tentunya ilmu-ilmu yang sangat praktis ya, teman-teman, yang bisa dipraktekkan. Apapun bisnisnya, apapun produknya ya teman-teman. Jadi itu ada memang triknya yang memang sudah proven dilakukan oleh Mas Indra. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman. Dan sampai ketemu nanti teman-teman di sesi berikutnya ya teman-teman, di hari Minggu ya teman-teman. Kita akan mengupas lagi materi ini lebih dalam lagi ya teman-teman. Dan tadi kita baru belajar ini sekitar 1,5 jam ya. Dan ini sepertinya kurang ya teman-teman. Dan nanti kita akan perdalam lagi, kita akan lanjutkan lagi materi ini di hari Minggu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa didapatkan, bisa dipraktekkan, dan ini berdampak positif untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, lazim, dan untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu nanti di batch berikutnya atau di ngopi pekan berikutnya ya teman-teman. Terima kasih Kang Fauzi. Terima kasih. Terima kasih.